Aku dasarnya cuek sih. Kalau misalkan ada komentar apa-apa, dicuekin aja. Aku nggak bisa ngandelin job nyanyi lagi, meskipun ada pun ya itu adalah bonus misalkan gitu. Tapi ya nggak bisa dipungkiri, sejak COVID melanda ya sejak Februari Maret itu memang benar-benar nggak ada. Dunia entertain died. Dari 2004 sampai detik ini mana ada aku sensasi. Dan aku paling anti sensasi, sorry to say. Bukan aku banget gitu kalau sensasi. Aku maunya karya. Kalau mama selalu ngajarin berbuat baik selalu. Jangan pernah ada kesalahan dalam hidup. Sekali kesalahan fatal. Di saat-saat titik terendah, ada nggak sih hal-hal yang kamu katakan kepada diri kamu sendiri untuk menguatkan kamu? Titik terendah ini karena COVID ini nih. Karena COVID aku berkata sama diri sendiri, I have to wake up. Aku harus bangun, aku nggak bisa ngandelin job nyanyi lagi, meskipun ada pun ya itu adalah bonus misalkan gitu. Tapi ya nggak bisa dipungkiri, sejak COVID melanda ya sejak Februari Maret itu memang benar-benar nggak ada. Dunia entertain died. Apalagi Stop. untuk ini ya, musisi kesian kan gitu. Jadi ya mesti wake up, dan itu kata-kata dari istriku Aida. You have to wake up. Nggak bisa tunggu bola. You have to change a new normal. Apa new normal kamu? Tuh istri yang pemikiran aku langsung buka. Pikiran aku langsung kebuka, mata aku langsung kebuka. Oh iya. Nggak bisa andalin 100% nyanyi sekarang. Yes. Ada Naga Suara, tim aku dengan manajemen tim Naga Suara. Kalau udah nyanyi pun ya kita jalan gitu. Jalan. Tapi nggak bisa ngandalin 100% itu. Kalau ngandalin 100% ya mau sampai kapan gitu. Jadi harus ngandelin ya nyanyi atau ngajar nyanyi. Buktinya saya kesini mau ngajar kamu gitu. Boleh. Ntar kita lanjut ya. Lanjut, pokoknya harus sampai bisa. Harus bisa. Ini udah bisa, udah jago, harus bisa. Bagus suaranya. Ya, tapi again sekali lagi itu satu hal yang aku salut sama Delon, bahwa ya sometimes kadang-kadang manusia bisa berencana. Bener. Ya kan, tapi sometimes kita juga harus punya rencana untuk mau mengubah rencana kita. Bener banget. Iya kan, we must have a plan, and one of the plan is actually to change our plan kalau rencana sebelumnya tidak berhasil. Bener nggak? Ya sometimes kadang-kadang kita nggak boleh keras kepala sih. Mungkin ini juga salah satu cara jalan Tuhan menunjukkan kita bidang yang lain, talenta yang lain, kesempatan yang lain, gitu kan. Dia tugas kita ya cuma ya udah mencoba aja. Dan mungkin sama seperti kayak Delon bilang ketika pertama kali Delon ikut Idol, nggak ada beban gitu. Intinya ya just do it wholeheartedly, lakukan dengan sepenuhnya dan lakukan yang terbaik. Ya nanti Tuhan juga akan ngasih yang terbaik. Itu dia pikiran. Bener banget. Aku juga nggak mikirin terjun sebagai pengajar, vocal coach. Akhirnya ya didorong-dorong sama istri, udah buka, dan akhirnya aku sampai benar-benar pengen dapetin sertifikat. Aku udah apply sertifikat di support sama Naga Suara. Oke, sertifikat apa nih? Pengajar vokal. Oke. Jadi nice. lagi diproses dan dikasih ya ujian kecil lah gitu kan, untuk jadi pengajar seperti apa gitu. Oke. Ya, menarik sih. Menarik banget. Menarik. Karena kalau ada sertifikat di belakang, aku ngajar di depan anak murid gitu, lihat, wah, coach gue ada sertifikat nih gitu kan. Yes, at least qualified lah. Amin. Walaupun kompeten. Nanti kompeten untuk bisa mengajar juga. Amin. Oke. Di hidup ini pasti akan selalu ada komentar orang. Bener. Bagaimana cara kamu menyikapi setiap kali ada komentar-komentar yang miring, yang udah pasti mungkin nggak bener dan seterusnya? Aku dasarnya cuek sih. Kalau misalkan ada komentar apa-apa, dicuekin aja. Baca. Mungkin itu acuan aku, dan aku nggak mau
ngambil pusing gitu, cuman baca udah baca. Tapi untuk balas jangan harap. Aku orangnya suka damai, nggak mau yang membalas, yang cari perkara sensasi. No, aku bukan itu. Dari dulu kan aku nggak suka sensasi. Dari 2004 sampai detik ini mana ada aku sensasi. Dan aku paling anti sensasi. Sorry to say, bukan aku banget gitu kalau sensasi. Aku maunya karya. Seperti Om Krisya, dia dikenal karena penyanyi karena karyanya gitu. Om Bruri, nah itu tuh aku mau menjadi seperti beliau gitu satu hari. Dikenal karena karyanya, bukan drama, tapi harus punya karya. Pasti dong, harus. Pasti. Oke. Apa nasihat dari papa atau mama yang sampai hari ini mungkin Delon masih ingat dan selalu menguatkan Delon? Papa waktu masih hidup beliau selalu bilang, mendingan nggak makan beberapa hari dibandingin harga diri kamu diinjek-injek. Itu papa. Jadi intinya adalah harga diri harus ada dalam hidup ini. Kalau mama selalu ngajarin berbuat baik selalu. Jangan pernah ada kesalahan dalam hidup. Sekali kesalahan fatal. Yang sudah dibangun bertahun-tahun, cita-cita yang sudah dibangun tinggi-tinggi, dalam satu hari dia bisa habis. Karena satu kesalahan yang sangat fatal. Mama cuma bilang gitu. Maka dipertahankan. Pertahankan lebih susah daripada mendapatkan. Mendapatkan susah juga, tapi lebih susah mempertahankan. Tahu deh, bener gak? Aja soalnya. Iya. Mary. Iya, betul. Dan maksudnya kalau sesuatu itu memang layak untuk dipertahankan, ya pasti kita akan berjuang mati-matian lah. Amin. Tapi setuju banget. Iya itu. Iya. Mama sama papa selalu bilang begitu. Jangan ada kesalahan. Disadari dan atau tanpa disadari. Oke. Jadi kapan kita mau mulai? Oke. Ngajarin nyanyi nih, lanjut lagi nih, beneran nih, serius nih, ngajarin nyanyi ya. Nanti setelah ini ya. Oke, beneran ya. Pokoknya sampai bisa ya. Ntar nyanyiin lagu favorit nih. Iya. Oke, sip. Kalau gitu berarti 2 pertanyaan terakhir buat Delon. Boleh. Oke, yang pertama berarti mungkin kalau kamu kan kita nggak ke masa lalu ya, kita biarkanlah yang lalu sudah berlalu. Kita akan melihat ke depan. Terus kalau misalnya Delon bisa melihat diri Delon 5 tahun kemudian, apa yang kamu ingin katakan kepada diri kamu 5 tahun kemudian? 5 tahun kemudian aku mau berkata sama diri sendiri, oke. Cuman bilang gitu dong, oke. Meaningnya banyak ya, oke. 5 tahun kemudian, kenapa nggak dari dulu sih? Misalkan gitu. Misalkan 5 tahun kemudian aku jadi pengajar, kenapa nggak dari dulu sih jadi pengajar? Misalkan gitu. Itu sih. Atau mungkin 5 tahun kemudian, yang aku mau bilang adalah jangan sia-siakan kebaikan orang lain aja sih ya. Kebaikan orang lain yang udah pernah baik terhadap kita gitu. Karena hidup ini, mungkin aku juga 5 tahun kemudian aku mungkin akan menyadari orang-orang yang pernah terjatuh seperti aku jatuh dulu gitu. Aku akan menyadarkan orang-orang yang jangan salah jalan seperti aku. Misalkan gitu. Maybe mungkin 5 tahun kemudian, nggak tahu ya, 5 tahun kemudian masih jauh sih. Mungkin COVID kan udah nggak ada, misalkan 2021 udah nggak ada. Iya. Atau mungkin aku ada kelas vokal atau sebagainya gitu. Mungkin kita bisa kerja sama, who knows gitu kan? Iya, betul. Kita kerja sama apa gitu. Ya karena sama-sama di bidang edukasi ya. Nah, edukasi juga kita. Yes. Oke. Atau mungkin aku ke luar negeri udah tinggalin Indonesia misalkan gitu.
Aku nggak mau dibilangin ntar ngomong doang. Tapi banyak hal yang bisa terjadi. Ya, banyak hal yang bisa terjadi dalam waktu 5 tahun. Benar. Tapi yang pasti semuanya pasti akan baik-baik saja dan lebih baik daripada hari ini. Amin. Amin. Karena setiap kata adalah doa. Jadi kita mengucapkan hal-hal yang baik karena kita percaya ya hal-hal yang baik juga akan selalu hadir dan datang dalam hidup kita. Amin. Amin. Berarti terakhir nih, apa yang selalu ada di doa Delon hari ini? Aku selalu berdoa untuk detik ini supaya vaksin cepat diedarkan. Vaksin itu aja. Terus kalau vaksin diedarkan semua pasti keadaan normal. Kembali kepada keadaan normal. Yang pasti yang kecil-kecil ya detail-detail ya diberikan kesehatan nyokap dari keluarga Aida juga, dari istri juga gitu, teman-teman, diri sendiri juga ya itu pasti gitu. Tapi yang paling utama adalah aku mau vaksin cepat diedarkan supaya seluruh dunia dalam keadaan normal kembali. Amin. Indonesia dalam keadaan normal juga. Amin. Itu aja sih doa aku tuh tiap hari itu. Vaksin keluar diedarkan. Tapi desas-desus ada beberapa yang sudah ada diedarkan gitu. Iya. Tapi nggak tahu itu benar apa enggak gitu. Cepat diedarkan deh supaya kita bisa kolaborasi. Oke, dari tadi ngomongin kolaborasi, what is your ideal plan? Emang duet ya? Kita duet ya. Kayak Ari Lasso sama BCL. Tiba saja kita saling bicara. Itu kan Ari Lasso sama BCL, dua-duanya sama-sama penyanyi loh. Kalau Delon sama Mary Riana kayaknya yang satu nyanyi penyanyi. Tapi kita harus justru nilai plusnya percaya ada. diri. Motivator plus a singer. Boleh. Lagu apa nih? Lagu favorit? Sogniamo mondo, The Prayer. Semangat aku. Bisa dong? Aku bisa, Bisa kan? Bisa nyanyi lagu The Prayer ya. Na 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 na. Tidak saja senyum manusia vicino. Lip-sync aja deh. Oke, abis ini serius. Aku soalnya suka nggak serius nih. Aku deg-degan kalau diajarin ditonton kayak gini. Beneran ya, abis ini serius ya. Ntar aku ke rumah, kalau ya. nggak kita boleh barter kamu ke rumah aku. Jadi atau ke sini itu ada ruangan kosong, boleh di situ aku bawa keyboard aja ntar di situ. Oh, gitu. Oke. Ada keyboard di sini kan? Atau di rumah? Nggak ada keyboard. Di rumah ada punya anak. Nah udah bawa aja atau pianika. Oke. Boleh. Yes. I would love to. Of course kalau misalnya ada kesempatan, why not? Ya kan karena setiap orang kan punya talentanya masing-masing, ya kan. Dan kalau misalnya dari suara bisa bisa menciptakan dampak positif, why not? Benar. Ya kan? Karena memang itu kan keindahan Tuhan juga. Salah satu lagu favorit aku tuh itu The Greatest Love of All. I wanna call the star. Kan? Bukan. Oh, itu bukan. Itu lagu Diana Ross. Itu Diana Ross. Greatest Love of All. Yeah. Every time you touch me, I become a hero. Bukan juga. The Greatest Love of All. Greatest Love of All. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Gitu, itu enak sih. Iya itu juga. Or One Moment in Time. Itu lagu yang kalau pas aku lagi down banget, aku selalu ingat lagu itu dan aku selalu nyanyi dan aku please God just give me one moment in time gitu. Just satu kesempatan lagi di mana aku bisa buktikan bahwa I can make it. Amen. Satu kesempatan lagi di mana ya kita akan racing with destiny. Berarti kan berlari dengan nasib gitu, berjuang dan ya kita mengejar nasib kita gitu. Jadi just motivasi sekali. One moment in time. Satu kesempatan aja cukup sih untuk bisa membuat semua baik kembali. So thank you sekali lagi buat Delon yang sudah berbagi. Aku yang thank you. Nah, dan buat yang pengen vocal coach bisa ke Delon. Instagramnya apa? Delon Vocal Course atau
Delon Tamrin Official boleh. Yes. Ada 2. Itu biasanya apa? Berapa sesi gitu ya? Tergantung. Once a week paling. Once a week, 1 jam setiap ketemu. Oh, oke. Yes, dan kalau pengen nyobain tadi makanan apa tuh tadi, rendang, jengkol, lasanya semua bisa. Potato casserole. Oke. So thank you sekali lagi buat Delon yang sudah mampir ke sini sama-sama. Yes, nanti ditunggu, semoga kedepannya ada hal-hal baik yang bisa kita lakukan bersama. Amin. Dan sukses terus. Salam buat Aida. Salam juga untuk keluarga. Sama-sama. Ya. Dan God bless you. God bless you too. Dan friends, seperti yang saya selalu bilang, setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dari Delon Tamrin hari ini bisa membawa pelajaran berharga bagi Anda semua. Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Bye. Bye-bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.